Indonesia negeri Sabak. Nama Sabak ada 2 buah di dalam Al-Quran. Pertama, laporan burung hudhud. Yang kedua adalah hutan Sabak. Maka ia berhenti tidak jauh. Ia berkata, "Aku meliput apa yang belum kamu liput dia. Dan aku datangkan kepadamu dari Sabak kabar yang pasti." Dan aku datangkan kepadamu dari Sabak kabar yang pasti. Dari Sabak kabar yang pasti. Dari Sabak. Apa makna kata Sabak pada ucapan burung ini? Apakah burung itu tahu nama suatu negeri ketika terbang di atasnya? Apakah burung kalau terbang di atas suatu negeri, dia mengetahui nama negeri itu? Coba kita terbang di atas suatu negeri. Apakah manusia tahu nama negeri ini? Manusia saja tidak tahu nama suatu negeri ketika terbang di atasnya, apalagi burung. Jadi apa kata Sabak maknanya? Maknanya pastilah tersimpan pada kalimat selanjutnya, yaitu mereka. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka. Dan ia diberi tiap sesuatu, dan baginya ars yang azim. Surat ke-27 ayat 23 pada Al-Quran. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah. Jadi yang dilihat oleh burung itu adalah fenomena orang berkumpul, fenomena orang ramai. Itulah makna dari Sabak, tempat berkumpul, tempat pertemuan. Burung mendengar suara angin, suara orang ramai sedang melakukan upacara bersujud kepada matahari. Maka itu dia datang ke sana. Burung hudhud datang karena terdengar suara orang ramai sedang melakukan upacara. Bukan karena dia tahu nama negeri. Dan tempat pertemuan itu sudah kita temukan, yaitu di Istana Ratu Boko. Dan ini yang dikatakan tempat bersujud, karena di sini terbit matahari. Di sini terbit matahari. Ini bukan tempat latihan karate, tapi tempat pertemuan yang disebut oleh burung hudhud dengan nama Sabak. Dan aku datangkan kepadamu dari Sabak kabar yang pasti. Ingatlah, Al-Quran itu sebaik-baik tafsir.
dan tidak mereka datangkan kepadamu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq dan setepat-tepat tafsir. Jadi Sabah maknanya adalah tempat pertemuan, tempat berkumpul. Bukan nama sebuah negeri. Yang kedua adalah Sabah dikatakan mempunyai hutan sebagai ayat. Ingatlah kapal Nabi Nuh yang kita temukan juga disebut sebagai ayat. Artinya, kalau sesuatu disebut sebagai ayat, ia tidak bisa hilang. Ia pasti dipelihara. Kita menemukan kapal Nabi Nuh di atas Bukit Judi, jaraknya sekitar 20 mil dari Gunung Ararat. Panjang kapalnya hanya 420 kaki. Terbuat dari kayu jati jenis banyak kapur. Karena dikatakan sebagai ayat, kapal Nabi Nuh masih dapat ditemukan. Yaitu 32,01 km dari puncak Gunung Ararat. Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat. Maka adakah yang mau mengambilnya sebagai peringatan? Jadi hutan Sabah pastilah masih ada. Karena ia sebagai ayat. Sebab itu kita bertanya, hutan dalam bahasa Jawanya apa? Hutan dalam bahasa Jawa adalah wana. Kita bisa buka Kamus Jawa Kawi. Dan Sabah itu pertemuan. Jadi hutan Sabah itu ada di Pulau Jawa. Yaitu wana Sabah. Tidak kebetulan kalau di sini ada nama Sleman yang berasal dari Sulaiman. Jadi nama Sabah itu ada dan hutan Sabah itu ada. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Cerita rakyat, ahaditha, cerita rakyat, cerita bersambung. Negeri yang baik, Rab pengampun, airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas, alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis.
kita bisa saksikan di Wanasaba hutannya masih asli, masih subur, walau sudah ribuan tahun. Terlihat di sini hutannya dipelihara. Rab artinya pemelihara, Ghafur artinya yang mengembalikan. Jadi Rabbun Ghafur, pemelihara yang mengembalikan. Hutan di sini dikembalikan, diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Ia dipelihara karena ia adalah ayat. Hutan Saba, Wana Saba. Wonosobo. Jadi nama Saba itu ada dan ditulis di sini. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim atas mereka banjir besar. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Dan kami tukar bagi mereka dua kebun mereka dengan dua kebun, yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Dan buah pahit itu kita temukan di sini. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Ahaditha, buah mulut, cerita rakyat. Sehingga kerajaan yang hebat mau menamakan dirinya sebagai buah pahit ini. Karena dia akan menjadi buah mulut, cerita rakyat. Jannataini zawata ukulin khamtin. Maka kami kirim atas mereka banjir besar.
dan kami bataskan padanya perjalanan. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan darat. Jadi Sabah itu seperti ini dulunya. Pusat kerajaannya di pinggir laut. Kemudian dia terkena banjir besar. Maka terbataslah perjalanan daratnya. Terjadilah dangkalan Sunda. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan jadilah mereka 17.000 pulau. Kalau kita lihat surat Sad ayat 36 ini, dikatakan bahwa angin dapat dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Dengan perintahnya, bi amrihi. Surat Sad, surat 38 ayat 36. Tetapi dalam surat Sabah ayat 12, seolah-olah Sulaiman sudah tidak berdaya. Karena angin bertiup paginya sebulan dan sorenya sebulan. Ini adalah ciri angin muson untuk menyatakan posisi Sulaiman. Sulaiman berada di antara dua benua yang besar. Ketika musim panas di Asia, angin itu bertiup dari Australia ke Asia. Dan ketika musim panas di Australia, angin itu bertiup dari Asia ke Australia. Jadi ayat itu gunanya untuk menyatakan posisi Sulaiman. Bukan untuk mengatakan bahwa Sulaiman tidak bisa mengendalikan angin. Di dunia, negeri yang terdiri dari 17.000 pulau hanyalah Indonesia. Ada sekitar 9.000 pulau belum mempunyai nama. Ini yang dikatakan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Surat Sabah ayat 19. Ingatlah, Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu dan penjelasan tiap sesuatu. Tibyana likulli syai'in tafsila kulli syai'in. Maka kami kirim atas mereka banjir besar. Jadi benar-benar dikirim banjir besarnya, bukan karena bendungan yang jebol seperti bendungan Situ Gintu. Fa'arsalna, kami mengirim alaihim, atas mereka, sailal arim, banjir semesta. Itu sebab dalam ayat 18 surah Sabah, kita disuruh berjalan padanya beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha layaliha wa ayaman aminin. Supaya banyak hal kita lihat
Sepanjang mata memandang, kita melihat istana ini sudah kehilangan bangunannya. Tidak seorang pun dapat menjelaskan kemana bangunannya hilang sepanjang itu. Dan di sini kita temukan namanya Nabi Daud di dalam Al-Quran yang disebut Talut. Dinding ini bernama Talut, sama dengan nama Nabi Daud. Talut, pagar, benteng. Namanya Talut. Ini ekspedisi DLA Zikrul lil Alamin, dan itu adalah Sidrin Khalil. Sidrin yang tinggal sedikit. Kata sidru dalam Al-Quran hanya 4. Satu berada di Sabak, satu di sorga, dan 2 sudah dilihat oleh Nabi, Sidratil Muntaha. Sidrin Mahdud itu di sorga. Sidrin Khalil itu bisa kita lihat di Sabak. Model dari kata sidru. Ini adalah peserta ekspedisi terkecil di alam semesta. Ahsan Sulaiman namanya. Ia pada waktu itu berumur 1 tahun 4 hari, 12 bulan 4 hari. Ia telah ikut SSQ DLA sejak dalam kandungan ibunya. Bayangkan, anak umur 12 bulan pun ikut ekspedisi ke sini. Mengapa Anda tidak ikut? Padahal dia tidak jauh dari negeri Anda. Apakah karena kesombongan dalam kalbu Anda? Atau Anda mendustakan ayat-ayat Allah? Seluas itu, seluas mata memandang, bangunannya telah hilang. Dan di sini kita temukan buah maja itu, buah pahit. Anda bisa lihat Sabak di sana. Di sana. DLA telah melakukan perjalanan. Ingatlah, Al-Quran itu bukti tiap sesuatu dan penjelasan tiap sesuatu. Yang menarik adalah perkataan dari burung hudhud, walaha arsyun azim, dan baginya ars yang azim.
satu-satunya di dalam Al-Quran pernyataan Arsyun Azim selain arsnya Allah yang sesungguhnya adalah arsnya Saba. Hal itu tidak mungkin hilang. Seperti ini ekspresinya ketika ars ini berada di Istana Ratu Boko. Anda bandingkan dengan orang di bawahnya, betapa besarnya. Walaha arsyun azim. Kalau dibalik, dia akan melihatkan model jurang. Dan jurang ini disebut juga sebagai jurang yang azim dalam Al-Quran. Ketika tergulungnya laut, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya ke laut, maka tergulung. Kullu firkin kataudil azim. Surat ke-26 ayat 63 mengatakan, tiap bagian seperti jurang yang azim, jurang yang dalam. Dan bentuk itulah yang dikatakan baginya arsyun azim, kata Hudhud. Baginya gedung yang tinggi, gedung yang menjulang tinggi. Jadi azim di sini maknanya panjang atau tinggi atau dalam. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka, dan ia diberi tiap sesuatu, dan baginya ars yang azim. Ars itu adalah bangunan saja, atau seperti yang melintas atas suatu negeri dan dia telah runtuh atas bangunannya. Atau bangunan yang dibuat oleh manusia, dan dari pohon dan dari apa yang mereka bangun. Dapat dikatakan sebagai ars. Dan salah satunya adalah ars Saba yang dikatakan arsun azim. Walaha arsun azim. Dan kami telah hancurkan apa-apa yang ada mereka bentuk oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa-apa yang mereka bangun. Wa makanu ya'rishun. Walaha arsyun azim. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari. Maka ketika mereka sampai atas lembah semut, ini lembah semut, Anda bisa lihat ars Saba di sana. Saudara, saya sedang berada di suatu lereng bukit, Bukit Setunggu. Anda bisa lihat di sana ada
Arsaba, dia berada di lembah. Mari kita zoom. Anda perhatikan baik-baik. Saya berada di lereng Bukit Setumbu sekarang ini. Kita zoom. Anda lihat, inilah yang dikatakan lembah semut, lembah terindah di dunia. Lembah terindah di dunia, saudara, dan itulah Arsaba yang telah dipindah oleh tentara Nabi Sulaiman ke lembah semut. Ini jam 5.45, matahari belum terbit benar dari lereng Bukit Setumbu. Inilah lembah Wadi Namlu, lembah semut, lembah terindah di dunia. Itu sebab kita disuruh ke Sabah, supaya kita bisa menemukan lembah semut. Di sana akan ada sebuah bangunan yang spektakuler, dipindah melebihi kecepatan cahaya. Ini lembah semut di waktu pagi, sekitar pukul 6 pagi, tanggal 9 Maret 2009. Dari Bukit Setumbu, bukit yang diperkirakan tempat Nabi Sulaiman berada ketika dia mengamati lembah semut. Hatta Iza atau ala Wadi Nam. Lembah yang sangat spiritual, menyaksikan lembah semut dari Bukit Setumbu. Tidak banyak orang tahu lokasi ini, dan tidak banyak orang yang naik ke bukit ini untuk menyaksikan lembah ini di waktu pagi sebelum matahari terbit. Itu salah satu alasan mengapa kita disuruh berjalanlah ke Sabah beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha layaliya wa ayaman aminin. Wadi Namlu, lembah semut yang masih menyimpan misteri. Mengapa dia dikatakan lembah semut? Adakah keajaiban semut-semut di sini? Itulah Sidrin Khalil di Sabah. Kalau kita lihat dari Google Earth, kelihatan dia kecil saja dari areal yang seluas itu. Sidrin Khalil di Sabah. Sehingga kita mendapat perbandingan antara Indonesia dan Yaman. Yang pertama itu adalah ada bukti. Kalau di Yaman cuma prasasti, tapi tidak ada tempat bernama sabun. Kita mempunyai nama Sabah, tempat pertemuan, ada tempatnya. Ada hutannya. Yaman tidak ada hutan Sabah. Kita masih ada hutan yang bernama hutan Sabah, Wonosobo. Ada bukti tempat bersujud. Yaman tidak ada tempat bersujud. Dan tempat bersujud ini menghadap ke tempat terbit matahari. Ada bukti bangunan di lembah yang disebut lembah semut. Yaman tidak ada bangunan di lembah yang dipindah dari sebuah istana. Kita menemukan bukti ada sepotong stupa
tertinggal Istana Ratu Boko 36 km dari sini. Yaman tidak punya. Ini fakta kelima. Fakta keenam, Sidrin Qalil kita masih punya. Kecil. Sidrin Qalil. Dan di sisinya itu ada sepotong stupa Borobudur. Wa syai'in min Sidrin Qalil. Dan sesuatu yang disebut Sidrin Qalil. Yaman tidak ada. Buah mulut. Buah pahit. Masih ada buah pahit. Di Yaman tidak ada buah pahit. Di sini ada Majapahit. Yang kedelapan, kami kirim atasnya banjir besar. Banjirnya banjir besar. Kalau di Yaman hanya sebesar lapangan parkir Senayan, terlalu kecil. Bendungan yang jebol sebesar bendungan Situ Gintung, terlalu kecil. Ini benar-benar banjir besar. Dangkalan Sunda seluas itu. Sisa banjir Dangkalan Sunda. Ada bukti. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Di Yaman tidak ada. Terdiri dari 17.000 pulau. Ini bukti ke-9. Bukti ke-10 adalah kami bataskan padanya perjalanan. Jadi terbatas sudah perjalanan daratnya. Karena dikepung oleh air. Ini bukti ke-10. Yaman tidak ada. Bukti ke-11 adalah istana yang hilang itu jaraknya 36 km. Kalau Yaman terlalu jauh, Palestina dan Yaman terlalu jauh. Ini adalah ukuran jarak terbang burung. Izhab bi kitabi haza. Pergilah dengan kitabku ini, kata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Ini bukti ke-12. Berdasarkan Al-Quran. Dan di surah Saba ayat 21 itu dikatakan, Rabbku memelihara tiap sesuatu. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Jadi jelas arsnya Saba itu pastilah dipelihara. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Di Yaman tidak ada. Dan ada lagi bukti, sekeping plat emas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah dengan kitabku ini, kata Nabi SAW. Ishab bi kitabi haza. Ada buktinya. Kita temukan di Istana Ratu Boko. Dan ini yang dikatakan kitab yang karim oleh Ratu Saba. Padahal surat itu surat ancaman. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Tapi dia mengatakan surat itu surat yang karim. Mengapa? Karena dia ditulis di atas sekeping kertas emas. Plat emas yang kita temukan di kolam air, karena Ratu Saba ketika akan menyerah kepada Sulaiman, dia mandi dulu sehingga surat ini terjatuh di dalam kolam. Karena Allah memelihara tiap sesuatu, pastilah surat ini juga dipelihara oleh Allah. Karena disinilah berawal kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Gedung-gedung yang tinggi, sampai sekarang di Yogyakarta gedung itu masih paling tinggi. Surat Saba ayat 13. Jadi ada 14 poin. Atau dalam pertandingan 14-0 Indonesia Yaman. Bukti bahwa Saba itu di Indonesia, bukan di Yaman. Ingatlah, Al-Quran itu adalah peringatan untuk alam semesta, dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa.
Demikian Indonesia, negeri Sabah.